Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya belum sempat mereaksi videonya Mas Roy ya, setelah kemarin melakukan pra persidangan yang kedua. Dan para termul, aneh tidak aneh sih, tidak terlalu menyerang ke sini. Jadi seperti ada perintah dari atas ya. Hari kemarin itu kita tahu semua kan, sudah ada pra peradilan, tetapi para termul malah membahas Jampinsus tuh, Pak Febri. Alah, udah ketahuan kan. Jadi ya udah tahu lah, ketahuan dan terbukti begitu ya. Yang susah itu mencari bukti yang pasnya. Nah sekarang sudah terbukti dengan jelas kalau para termul itu memang corong saja. Mereka itu berbicara dengan pesanan. Pesanannya begini, ngomongnya sama. Nah itu Jampinsus kemarin namanya tuh. Nah itu akan kita bahas lagi nanti ya mengenai ketermulan, karena selain kita membahas masalah ijazah, kita juga membahas kekonyolan para termul supaya Anda yang sehat tidak terjangkit virus termul. Nah, sebagaimana banyak komentar ya, ini adalah channel yang memberikan autoimun terhadap termulisme atau termulistis. Baik. Jadi seharusnya ya Mas Roy dan tim ini memang menghadapi permasalahan ini menjadi lebih pede ya, lebih percaya diri, karena masyarakat yang waras itu pasti ada di belakang beliau-beliau ini tanpa nyinyir. Ya, apapun yang keputusan apapun yang pada akhirnya diambil oleh Mas Roy atau diambil oleh Dr. Tifa, kita itu akan mendukung dalam permasalahan ini ya. Karena ya beliau-beliau ini ujung tombaknya, dan kita sedang melihat sekarang bagaimana para termul itu sedang kocar-kacir. Ya, entah ini akan sampai berapa minggu ke depan, karena kita akan melihat sejauh mana mereka itu berani hancur ya masing-masingnya. Jadi Jokowi berani hancurnya segimana nih, kemudian siapa Prabowo juga nanti berani hancurnya segimana. Kalau mereka udahlah demi kebaikan Indonesia, kalau Pak Prabowo begitu ya, demi kebaikan Indonesia, saya udah tua ini begitu, hancur-hancuran gak apa-apa, yang penting Jokowi hancur. Ah, itulah yang kita inginkan ya, kita dukung juga tuh ya. Meskipun kalau nanti Jokowinya udah hancur, kita juga belum tentu sejalan sama Wowo. Oke lah ya, supaya tidak berlama-lama ini, kita akan saksikan dulu press conference Kubaila pra persidangan ya. Jadi kalau Qobla itu dia sebelum, tapi masih bisa agak jauh sedikit. Kalau Kubaila itu tasghir, dia sesaat setelah pra peradilan. Baik, untuk yang tidak sabar, kita saksikan ya. Mari kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Kawan-kawan semua wabarakatuh. yang setia membersamai kami, terima kasih atas kehadirannya, dan kita tadi sudah menyelesaikan pembacaan permohonan dari pra peradilan atas nama Mas Roy ya. Roy Suryo Noto di Projo, tapi depannya KRMT. Dan ini terkait khusus pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Karena undang-undang ini secara zalim itu menersangkakan Mas Roy dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Padahal kami menengarai tidak ada bukti permulaan yang cukup yang bisa digunakan untuk menggunakan undang-undang ini sebagai dasar penersangkaan Mas Roy. Nah, untuk memberikan kehormatan kepada teman-teman yang lain yang tadi tidak sempat membaca opening ini, saya akan berikan kepada Mbak Soraya. Silakan, Soraya. Silakan. Ya. Jadi sering tampil ini Mbak Soraya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini kita semua sudah melaksanakan satu proses peradilan, dan harapan kita pra peradilan ini semuanya berjalan dengan lancar, lugas, dan cepat. Itu harapan kita semua. Dan semoga apa yang dipersangkakan oleh pemohon
hari ini dan nanti pada putusannya dibebaskan, Amin. dimohon untuk dibebaskan kepada majelis hakim. Ya. Itu harapan kita semua. Jadi untuk itu, untuk lebih lanjut, Dibebaskan kami dari dakwaan. mempersilakan kepada rekan saya yang lain, Ya. saudara Gofur untuk menjelaskan. Nah, Terima nanti kasih. dulu, nanti dulu. Mbak Jeje. Yang belum. Jadi ini lawyer-lawyer kita ingin perkenalkan semua. Ini Erdiana namanya, alias JJ. Tadi Soraya. Silakan. Iya. Izin saya biar ada mic yang disampaikan. Oh iya. Ya, terima kasih semua rekan-rekan media. Untuk hari ini memang kita membacakan mengenai permohonan pra-peradilan sebagaimana tadi disebutkan bahwa kali ini objeknya adalah bukti permulaan atau dalam menetapkan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap Pak Roy. Sekali lagi mungkin kami berharap agar pra-peradilan kali ini memiliki jalan yang lurus juga dan berakhir baik. Amin. Seperti yang diharapkan karena permohonan pra-peradilan ini kita ajukan sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang solid sehingga kami harapkan putusannya adalah baik dan benar. Terima kasih. Oke, iya berikutnya ini walaupun sedikit nggak apa-apa. Ini Pak Yasena, lawyer kita juga dari singkatan dari Yaya Satya Negara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terkait dengan pasal warahmatullahi 32 ayat 1 tadi sudah dibacakan panjang lebar ya. Di situ kaitan dengan masalah ijazah digital. Ya, digital. Nah, yang dipersangkakan ke beliau ini digital. Nah, beberapa kali tampil di media bahwa ijazah digitalnya Bapak Insinyur Joko Widodo dipotong-potong katanya. Yang dipotong-potong apanya? Ya. Ijazah yang asli ada di siapa? Kalau ada. Ya. Ijazah yang asli ada di siapa? Kalau ada, itu analog. Ya. Yang dipermasalahkan sekarang ijazah digitalnya. Digital punya siapa? Itu punya Dian Sandi yang meluncurkan. Ya. Kenapa harus ditersangkakan kepada klien kami? Dian Sandi yang harus dicari. Ya. Itu pasal 32 ayat 1 makanya kami pra-peradilankan. Karena ada yang tidak cocok, tidak pas mempertersangkakan klien kami Bapak KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Mohon bantuan doanya, kan ini sesuatu kesalahan, kekeliruan penerapan pasal, dan ini boleh dikatakan adanya penyelundupan pasal dengan kasus yang dilaporkan kepada klien kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya mau komentar dulu mengenai salamnya nih. Ini salam-salam seperti ini, coba nggak kayak termul, salam diborong semua. Itu ada yang komentar kemarin di bawah ya. Yang salam itu jangan dikomentari. Ini penting buat Anda yang muslim penting. Kamu salam campur-campur kayak para termul itu, termasuk Jampitsus kemarin. Itu kamu bisa murtad, bisa keluar dari agama. Ya, itu harus saya utarakan. Ngapain saya pajang kitab di belakang begitu? Kalau masalah yang memang seharusnya saya bahas tidak saya bahas. Itu ya. Jadi memang harus dibahas. Nanti ke depan kita bisa lihat orang itu benar apa kagaknya dari salamnya doang bisa tahu itu. Ini Om ya itu kalau muslim. Kalau non muslim mau salamnya sendiri ya bodo amat, itu mah terserah urusan dia sendiri. Kalau orang muslim, orang Islam, dia sudah salam jadi dicampur-campur. Saya katakan berkali-kali, dia sudah tidak punya integritas terhadap agamanya sendiri. Apalagi terhadap negara. Kalau sama agama saja tidak punya integritas begitu. Makanya coba lihat nih, yang dari kubunya Mas Roy, salamnya nggak ada yang aneh-aneh. Sudah lugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, udah begitu. Gak usah pakai ta'ala juga lah, nggak ngerti ilmunya mah gak apa-apa, jangan. Lanjut. Kombes ini marah-marah, maklum mantan polisi dia. Berikutnya Ristan dulu ya, sebelum Abdul Ghafur. Ya. Sini. Ya. Kita kasih kesempatan dulu teman-teman. Oke. Ya. Oke. Ini namanya Ristan Simbolon. Terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah menunggu. Jadi intinya saya singkat aja bahwa pra-peradilan ini adalah yang kedua, di mana yang pertama permohonan pra-peradilan kita dikabulkan. Keinginan kita, harapan kita dalam pra-peradilan yang kedua ini biar dapat berjalan lancar ya dalam melaksanakan segala apa yang kita lakukan. Semoga harapan kami yang pada pra-peradilan kedua ini tetap
dapat dikabulkan seperti yang pertama. Ya. Itu aja harapan kami. Begitu. Terima kasih, Bang. Tuh. Oke, sebelum Sama-sama. Mas Roy, Sebentar, Pak Sibolon ini sepertinya non muslim. Bagus sudah. Coba lihat Anda nanti yang non muslim tuh melihat orang seperti ini tidak menggadaikan keyakinannya, enggak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini orang punya integritas terhadap agamanya. Orang yang punya integritas terhadap agamanya itu besar harapan kita dia punya integritas terhadap negara. Begitu, ya. Oke, tidak ada salam campur-campur warisan termul. Janganlah kita ya. Bagus ini. kita Mbak Betty mau ngomong. Mas Roy. Oke, sebelum Mas Roy. Enggak, Mas Roy nanti terakhir ya. Ya, oke lah. Mas Gafur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini taala di hadapan wabarakatuh. saya adalah surat permohonan pra peradilan yang kedua. Jadi seperti yang tadi ditegaskan oleh Bang Ristan, ini permohonan pra peradilan kami yang kedua dan yang kami uji adalah pokok perkara. Kalau pada permohonan pra peradilan pertama yang diuji itu adalah upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan alhamdulillah sudah dikabulkan. Sekarang kami masuk kepada pokok perkara, yaitu kami ingin menguji bukti permulaan atau alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Ya. Kami menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan dalam sidang pra peradilan ini apakah mereka mempunyai bukti yang cukup atau tidak untuk menetapkan Mas Roy sebagai tersangka dengan pasal pidana yang ancamannya terberat, yaitu 8 tahun penjara. Ataukah jangan-jangan memang itu adalah suatu pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti yang kuat, bukti permulaan yang cukup, atau dua alat bukti yang sah, hanya karena pelapornya adalah Insinyur Joko Widodo yang kita tahu adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Iya, Kemudian yang kedua, dampak dari pra peradilan yang kami mohonkan ini tentu sangat serius. Ya, tentu sangat serius. Karena tadi dalam petitum yang dibacakan oleh Bang Refli Harun, ada jaksa penuntut umum selaku turut termohon, maka berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra peradilan yang sedang dilangsungkan, maka pokok perkara tidak bisa diperiksa sampai kemudian keluar putusan pra peradilan. Dan kalau permohonan pra peradilan, yaitu kami minta supaya hakim pra peradilan membatalkan pasal 32 Undang-Undang ITE karena tidak diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup, bukti yang kuat, dua alat bukti minimal dalam KUHP, maka dampak seriusnya adalah jaksa penuntut umum harus mengeluarkan pasal 32 dalam surat dakwaan. Ya. Barangkali itu Bang Refli yang bisa saya sampaikan. Nanti elaborasi lebih lanjut dari Bang Refli. Terima kasih. Kita sampai pada saat yang berbahagia. Sebentar, itu nanti kalau sampai pasal 32-nya itu dikeluarkan, apakah nanti itu akan mengakibatkan kepada kecacatan hukum atas penyidikan yang telah lalu? Saya tidak tahu, atau ini hanya berhenti di dalam dakwaan saja secara konsekuensi hukum ya. Cuman kalau secara konsekuensi di ruang publik jelas berarti udah ya terbukti lagi untuk kesekian kalinya penyidik OON, jaksa OON yang nggak OON cuman hakim. Dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rekan-rekan sekalian, taala tadi sudah kita wabarakatuh. dengar secara detail, secara teknis apa yang sudah disampaikan oleh para kuasa hukum saya di dalam permohonan pra peradilan kedua. Jadi ini sebenarnya kenapa kalau teman-teman tanya kenapa hanya singkat atau hanya satu? Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang pagi-pagi ada yang bertanya, apa yang mau kita harapkan dengan ini ya? Kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara ya, meskipun kita meskipun kita nanti akan masuk ke sana ya. Nah, ada hal lain yang penting untuk saya sampaikan karena banyak sekali pertanyaan ke saya. Pada saat yang sama ya, ketika kami melakukan permohonan pra peradilan ini ya, ada kawan-kawan lain yang sedang melakukan audiensi ya. Alhamdulillah kalau itu audiensi, karena tadinya mau melakukan aksi di depan Komisi Yudisial. Yang melakukan audiensi, saya
terus terang dalam hati kecil saya juga mengatakan terima kasih kalau rekan-rekan masih mau berjuang untuk saya dan Dr. Tifa. Tetapi di antara teman-teman itu dalam tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi, ada yang sudah juga sebenarnya memohonkan atau mundur dari saya, sudah mengirim surat permunduran ke saya. Tapi masih ada di situ juga. Jadi menurut saya, tolong teman-teman di Taka juga terima kasih atas masih mau membela saya. Tapi tolong tegas, kalau masih mau bela, katakanlah bela. Kalau mau mundur, katakanlah mundur. Ya, karena sudah ada surat mundur ke saya, tapi orangnya masih ada di dalam itu. Ya, termasuk juga Pak Jenderal Sunarko yang ada juga dalam audiensi. Terima kasih Pak Narko. Cuman tolong lain kali, ya, saya juga karena beberapa jam yang lalu saya juga kirim agenda resmi kita di sini. Jadi sebaiknya kalau kita dikoordinasikan dengan baik, ya, itu mereka mungkin akan bisa dikoordinasikan mungkin setelah Jumatan. Lah kalau setelah Jumatan kan saya juga bisa ada di sana gitu loh. Bentar tuh ya. Itu kemarin mungkin ini maksud si Udin lagi. Ya si Udin tuh kemarin kemana katanya supaya supaya hakimnya dipelototin sama Komisi Yudisial kalau tidak salah ya. Itu. Terus yang bawah. Tuh liatin si Udin masih berjuang. Alah, itu mah apa ya? Orang heran ya. Orang yang lagi punya masalah tuh Mas Roy dalam hal ini. Dia kok ribet sendiri gitu. Kenapa sih Udin itu? Terus yang di bawah juga, jangan HTI. Saya nggak benci sama HTI. Salah satu alasan kenapa saya itu nggak suka sama Jokowi karena membubarkan HTI itu. Saya bukan HTI, tapi HTI harus diberi ruang di Indonesia, harus diberi ruang. Cuman semua orang harus tahu kelakuan HTI itu tuh si Udin. Begitu. Jadi kita tuh terbuka lah ya. Nih saya dulu Muhammadiyah, sekarang NU ya. Tapi nggak dianggap NU juga nggak apa-apa. Soalnya saya nggak setuju juga sama NU yang di atas tuh. Ya, sama NU di atas juga nggak setuju. Ya begitulah keadaannya. Salah satu sekali saya tekankan, salah satu saya nggak suka sama si Wowo, sama si Wiwi, sama si Jokowi itu karena membubarkan HTI. Ya, tuh catat tuh. Saya HTI bukan. Tapi HTI harus diberi ruang di Indonesia. Minimal itu menggugurkan fardu kifayah. Waktu NU lagi gila, harusnya NU tuh yang khilafah-khilafah. Cuman bukan khilafah alanya HTI. Begitu. Cuman semua orang harus tahu. HTI itu ya macemnya si Udin. Makanya kayak gini, mereka mempunyai agenda sendiri. Wah nggak tahu pokoknya mas saya benar begitu. Ya al-haq, batil. Padahal nggak pernah diskusi juga mana yang hak sama yang batilnya itu. Tuh ya saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. HTI mau ngamuk-ngamuk monggo silahkan ya, nggak ngurus saya, nggak ngurus. Lanjut. Jadi tidak berbarengan. Tapi oke lah. Apapun, saya menghargai niat baik itu. Tetapi tolong semuanya lebih terukur, lebih terarah agar tidak ada yang nanti akan mempertanyakan, Mas kok bisa ada di sana ada di sini. Semuanya tujuannya baik. Tapi tujuan baik itu tolong disampaikan dengan hal yang strata yang benar. Tapi sekali lagi agenda resmi kita di sini adalah soal pengajuan pra peradilan dan tentu saja harapannya Udin dengerin Udin baik untuk kita semuanya. Jadi kalau baik untuk kita semuanya tidak ada lagi yang terpisah-pisah. Ini kasusnya sebenarnya kasus lama, tapi nggak apa-apa. Kasus lama itu masih tetap aktual karena kalau kemudian ada yang ke sana ada yang ke sini itu bagaikan apa? Bagaikan tuyul-tuyul dulu. Nah, ini dulu ada tuyul yang beda nasib. Ada yang ke pra peradilan, ada yang ditinggal lah. Jadi supaya jangan sampai ada yang merasa tertinggal. Ayo kita bersama-sama. Iya. Musuh kita ada di luar sana. Betul. Musuh kita adalah ijazah palsunya Jokowi. Betul. Ya, bukan kemudian musuh kita ada di dalam ini. Jadi Betul. kalau ada di dalam, nanti ada di dalam. Musuh kita yang bergambar ini. Nah, itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Udin dengerin. Yang sama pro sama si Udin juga. Lah, terserah lah. Terserah. Ya, ini ada calon ahli kita ya. Mas Didit, Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Silakan. Oke, terima kasih semua ya. Supaya nggak bingung ini nanti yang akan diterangkan atau diperjuangkan oleh Mas Roy di sini adalah kalau Mas Roy ya ini bukan dibilang benar salahnya. Udah bukan itu. Jadi kalau sekarang Mas Roy dituduh mencuri misalnya. Jadi harus ada saksi. Jadi si termohon ini, penyidik ini mestinya punya saksi-saksi. Itu harus ada dulu. Harus ada yang melihat Mas Roy manjat pagar. Ya.
lompat, kemudian temboknya dilewatin, kemudian kembali lagi bawa laptop, bawa sepeda, bawa apa. Nah, sekarang ini kita bertanya, mana itu? Karena apa? Karena saya dapat info dari PH, dari tim kuasa hukum, advokat, mereka itu sudah melihat laporan polisi yang dibuat Pak Jokowi. Jadi di sana harusnya ada saksi yang melihat Mas Roy itu merubah-rubah, mencuri dulu dong dokumennya Pak Jokowi. Dia mencuri dulu, kemudian dia robah-robah, ditransmisikan lagi. Dan Pak Jokowi harus tidak punya lagi dokumen tersebut. Sudah rusak. Sudah hilang, sudah rusak. Dirusak sama Mas Roy. Apakah itu caranya dengan offline mencuri atau dia dengan menghacking, ya? Itu harus ada saksi-saksi yang melihat. Nah, bagaimana kita mensomir tadi diminta itu untuk si penyidik punya nggak bukti-bukti itu? Nah, jadi kalau dilihat dokumen Dian Sandi saja masih baik-baik saja, tidak diapa-apain. Kalau dibilang potong-potong-potong, apanya yang dipotong-potong? Sebelah Kemudian mana yang dokumen dipotong? aslinya Pak Jokowi juga katanya masih ini. Saya waktu itu hadir waktu gelar perkara. Dia hadirkan ahli juga, analog, ya, analognya ada, kan tidak dipotong-potong. Dan yang paling penting katanya kuasa hukumnya ini tim advokat setelah melihat laporan polisi yang dibuat Pak Jokowi, di sana dikatakan dokumen yang dituduhkan milik saya, milik pelapor. Jadi dituduhkan, dia tidak mengakui itu dokumen milik dia sendiri. Itu fatal ya. Itu fatal sekali. Ya, nanti kita lihat. Nanti Ya. setelah hari Selasa kita lihat saksi dan saya mungkin hadir di sana Ya. sebagai ahli. Ya, bukan mungkin, saya pasti kawan-kawan hadir. semua. Baiklah itu. Jadi harusnya ya sudah ada dikatakan tadi lah. Penyidik sama jaksa waras. Ya, ini kalau hakim udah mulai nggak waras juga, ya sudah ya peradilan ke laut aja. Udah nggak usah. Saya tuh suka sedih ya kalau misalkan ada pengadilan jalanan itu ya, kok kita itu kok kayak orang nggak beradab begitu ya. Ada orang nabrak mobil misalkan, itu kan ada mekanisme hukumnya. Ini dikeroyok mobilnya sampai rusak. Apalagi kalau mobilnya bagus itu. Orang seperti melampiaskan kemiskinan juga kan di situ. Dia acak-acak. Gimana kalau kejadiannya sama kita coba? Tapi itu kan yang terjadi ya. Ada orang maling dikeroyok begitu sampai lebih daripada dia pantas mendapatkannya. Ya orang maling dikeroyok sampai bonyok-bonyok kan nggak pantas. Apalagi maling hal-hal yang ya katakanlah bukan duit triliunan begitu ya, kan nggak pantas diperlakukan seperti itu. Itu salah satunya kenapa kita tidak mengenal peradilan yang bagus, tidak ada kepercayaan akan hal itu ya, dan tidak ada edukasi juga. Jadi kalau misalkan hakimnya ikut-ikutan edan kayak jaksa sama penyidik, ya sudah ya, ini bukan give up saya mah, ya udah doakan. Sekarang coba lihat ya, para termul itu udah mulai kelabakan tuh, alhamdulillah. Makanya kita doakan terus ya. Sebetulnya kalau seperti itu namanya bukan doa ya, kita laknat sebetulnya ya, kita laknat. Jadi doa alaih atau doaun alaihim, bukan ilaihim kan. Itu kalau ala itu biasanya begitu. Cepat binasa lah mereka itu, para termul itu. Gimana kita mau maju sebagai sebuah bangsa? Cukup terima ya. kasih. Kecuali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, selesai kita. Ya, karena udah masuk waktu Jumatan. Oke, cukup ya. Oke, Jumatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ternyata selesai. Kirain masih ada. Oke ya. Nah, perihal Udin ya, kemarin ada yang kemarin ada yang ngasih videonya ke saya. Bentar ya, ada nggak di sini sih? Sepertinya saya kemarin malas juga buat reaksinya, makanya nggak saya simpan videonya itu yang datang ke KY itu ya. Ya, tak usah direaksi ya. Jadi kita sampai pada akhir dulu begini. Akhirnya sudah jelas kan, si Udin ini dia mulai annoying. Apa annoying itu? Bikin jengkel. Ya, udah kayak anak kecil gitu. Dan yang banyak jasanya, iya sudah selesai, jasanya sudah sampai situ. Tadi sebagaimana Mas Roy katakan, kalau mau lanjut, cobalah orang yang sedang berperkaranya lagi di Prapid ya. Itu Prapid apa Praper sih? Saya sih dengar dari dulu istilahnya Prapid, tapi saya lihat ejaannya kok nggak nyambung ya, Prapid sama Prapid itu nggak jadi pra peradilan itu.
Ini jadi si Udin itu orang yang lagi berperkaranya ada di Prapit, tapi yang bersangkutan ada di tempat lain. Jadi ini kan bukan mendukung pada akhirnya, malah membelah. Ya, dan harus diketahui baik oleh Udin, baik oleh orang yang simpatisan Udin, termasuk orang HTI itu pastilah simpatisan Udin itu. Itu harus diketahui oleh mereka bahwa yang berperkara di sini Roy Suryo. Itu perkara hukumnya, perkara hukum Roy Suryo dengan Jokowi. Lah kamu itu ngaku pendukungnya Roy Suryo, tetapi tidak sejalan dengan keputusan yang bersangkutan. Ini kan hubungannya hubungan klien dengan pengacara begitu. Nah kalau nggak mau ikut-ikutan, coba seperti Pak Bonatua misalkan sendiri kan gak ada urusan begitu, malah bagus. Pak Bonatua kita dukung. Ya, Bonatua itu kemarin kan bilang bahwa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu penelitian receh begitu. Itu saja yang disayangkan kan. Disebut receh karena objeknya merupakan citra digital, bukan seperti saya begitu itu Pak Bonatua itu. Ada juga selentingan seperti itu. Tapi kan berhenti di situ, selesai. Kesananya akur lagi, bagus. Ya, nah itulah coba ya Udin. Aduh, ya biar kembali lagi dan tapi setidaknya ya itu sudah menunjukkan satu hal kepada kita. Begitulah orang-orang di belakangnya HTI. Framing, bukan framing, beneran HTI dia itu. Coba lihat di videonya di kanal YouTube-nya itu. Ya, malah kemarin itu terakhir dia bilang apa sih? Oh iya sama Mas Refli Harun, terima kasih sudah mengganti nama saya Udin. Udah jelas namanya Khozin Udin. Udah jelas Udin namanya. Ya kok nggak mau ngaku. Demikian ya, mudah-mudahan lancar persidangannya Mas Roy Suryo ke depan dan dibebaskan, itu keinginan kita. Apabila nanti ada pertanyaan, bagaimana kemudian ijazahnya Jokowi? Iya, pakai mekanisme yang lain, jangan mekanisme kriminalisasi Joko Widodo karena ini harusnya bebas. Nanti kalau ini sudah bebas, gampang. Nanti kedepannya akan lebih presisi begitu ya dalam kamar-kamar yang dimasuki. Demikian, mudah-mudahan Termul cepat binasa untuk Anda yang bukan Termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Lancar-lancar semuanya ya. Yang bagus-bagus akhir pekannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.